السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمد النائمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. جعلنا الله وإياكم من المتقين. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, saya mewasiatkan kepada diri saya terutama dan kepada seluruh sahabat untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalani perintah Allah. Menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, sebelumnya mari kita membaca niat belajar agar bertambah berkah untuk pengajian KSNS ini. Ucapkan setelah saya, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkur wat-tadhkir wan-naf'a والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sahabat, KSNS, kecerdasan spiritual para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin.
Sahabat KSNS, kini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertempat tinggal di Bani Sa'ad. Di kediaman Halimatus Sa'diyah. Keberuntungan besar bagi Halimatus Sa'diyah adalah saat beliau dalam keadaan sulit, beliau keadaan susah, beliau mau menerima seorang bayi yatim. Sudah, saat itu beliau tidak lagi mengharap bantuan dari orang tua si anak ini, tapi beliau hanya mengharap keberkahan dari menolong anak yatim ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberuntungan, keberkahan yang sangat besar kepada Halimatus Sa'diyah, melebihi wanita-wanita lainnya di Bani Sa'ad. Melebihi wanita-wanita yang menyusui anak-anak saudagar Mekah atau anak orang-orang kaya di Mekah. Keberuntungan Allah berikan lebih kepada Halimatus Sa'diyah. Sebagaimana kisah yang beliau sampaikan, kana sya'nuhu ajiban wa amruhu ghariban famundu an dakhala Muhammadun dari hallat fiha al-barakat wa ammatil khairat. Keadaannya betul-betul mengagumkan. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahku, maka datanglah ke dalam kediamanku itu barokah-barokah. Dan juga kebaikan-kebaikan. Al-barakatu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tambah rezeki, tambah baik, tambah keadaan itu menyenangkan. Yang tadinya hidupnya susah, jadi senang. Yang tadinya sedih, jadi gembira. Karena di dalamnya ada Nabi kita Muhammad. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alih. Dan beliau juga menyampaikan, laqad kana indi bid'u gunamait. Bid'u gunaimat. Gunaimat. Maaf. Bid'u gunaimat. Nahilat. Dha'ifat. La tu'ti minal laban illa yasira. Adalah di kediamanku ada beberapa ekor kambing. 3 atau lebih. Karena di sini disebut bid'u. Bid'u itu bisa hitungannya bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Itu bid'u. Laqad kana 'indi bid'u gunaimat. Aku memiliki beberapa ekor kambing. Nahilat, dha'ifat. Kambingnya kurus-kurus. Kambingnya lemah-lemah, kata Halimatus Sa'diyah. La tu'ti minal laban illa yasira. Tidak memberikan daripada susu kambing-kambing tersebut, kecuali hanya sedikit saja. Dan ibaratnya, susunya cuma numpang lewat aja. Bagaimana kisah kelanjutan? Keberkahan adanya Nabi kita Muhammad SAW di Bani Sa'ad. Saya akan lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini. Tetap di KSNS. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS.
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari-bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, ya salam sahabat, ya salam, Masya Allah. Sekarang episode keberapa ini? 578. Oh, berarti salah yang tadi, betul firasat saya. Waktu saya tanya dibilang 576, saya bilang udah nih, bener kan? Jadi emang sekarang ini 580. Maaf, yang kemarin kesebut 576 2 kali jadinya kesebutnya. Bener kan saya ngomong apa? 576 itu sebenarnya 578. 577 itu sebenarnya 579. Sekarang 570. Ya. 580. Jadi yang tentang 2 hari sebelum ini itu salah nyebut nomor episode. Ya kan? Benar. Karena tadi pagi udah ini salah nih, bukan 576. Benar. 578 mestinya. Oke lah. Kita lanjut ya sahabat ya. Sahabat bingung. Maksudnya apa? Iya. Kita sama tim kreatif biasa ya. Ada yang hitungannya benar, ada yang hitungannya salah. Manusia kan. Mahalul khata' wan nisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Bukan lagi lupa. Lupa. Kalau lupa masih mending. Kalau lupa nggak ingat tuh deh. Iya. Kita balik lagi. Udah, yang penting yang mulai itu kisah Nabi SAW. Mulai kisah ibu menyusui Rasulullah. Itu 578. Nah, kisah yang bareng Halimatus Sa'diyah 579. Nah, sekarang kisah di kediaman Halimatus Sa'diyah 580. Ya. Insya Allah. Makanya kemarin sahabat ada yang bingung loh. Kok 576 kan udah gitu ya. Sahabat. Ya salam. Lah kok jadi bengong begitu. Ya salam gitu. Ya salam ya. Akhirnya sahabat ke SNS. Pada saat itu katanya Halimatus Sa'diyah, saya punya beberapa ekor kambing. Kurus-kurus, lemah-lemah. Tidak memberi kepadaku susu kecuali hanya sedikit. Fa asbahat saminatan muktadzatan bil lahm wasyahm. Wa asbahat tu'tina labanan kathiran wa zubdan wa jubnan ma ra'aituhu fi gunaim mati min qabl. Akhirnya kambing-kambing itu, begitu Nabi Muhammad SAW masuk ke kediamanku, tiba-tiba kambing itu gemuk semuanya. Penuh dengan daging dan lemak. Dan kambing-kambing itu memberi kami susu yang sangat banyak. Sehingga kami menghasilkan mentega yang sangat banyak. Masya Allah. Yang mana aku tidak pernah menyaksikan pada kambing-kambingku dari sebelumnya. Maksudnya dari sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah, Halimatus Sa'diyah. Sahabat,
Itulah beberapa keberkahan yang terjadi pada Halimatus Sa'diyah. Keberkahan terutama keberkahan rezeki. Makanya kita kalau nolong orang, gak usah kita ngeliat di belakangnya ada siapa. Apakah ada orang kaya yang akan menolong kita? Kalau kita menolong dia, tidak usah berpikir begitu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja membayar kepada kita dengan bayaran yang lebih besar dari orang yang mengharap bayaran. Saya punya teman. Sama-sama lulusan dari Yaman. Dari Hadramaut. Hafizahullah. InsyaAllah semoga Allah berkahi beliau. Beliau begitu pulang dari Hadramaut, beliau diminta untuk mengasuh pondok pesantren anak yatim. Di mana? Di Batu. Di kota Batu maksudnya. Bukan di Batu, ntar mikirnya batunya segede apa lagi. Di kota Batu. Kota Batu itu di mana? Di dekat sama, bukan di Malang. Malang ya Malang, Batu ya Batu. Ini kameramen teriak di Malang. Malang ya Malang, Batu ya Batu. Lain, kota Batu ya kota Batu, kota Malang ya kota Malang. Ngerti? Panjenengan? Opo iki? Neng aku dulu tinggalnya di Malang. Ngerti? Aku ngerti. Yo, lanjut. Tinggalnya di Kota Batu. Kota Batu itu di Kota Batu di salah satu, saya udah berapa kali ke sana. Ada salah satu panti asuhan gitu ya. Pesantren buat anak-anak yatim. Teman saya diminta untuk memegang pesantren itu dari sebelum nikah. Megang pesantren di situ. Sampai udah nikah tinggal di situ. Rumahnya kecil bareng dengan santri. Ditanggung sama orang situ. Tapi ya orang desa, berapa dia bisa membayar gurunya? Nggak seberapa. Tapi teman saya ya mengikhlaskan diri, ngajar di situ sudah. Nah, selain daripada itu, dia juga mengajar di beberapa pondok pesantren lainnya. Teman saya ini terus ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau subuh buka majelis taklim, nanti ada beberapa bapak-bapak di sekitar situ yang datang ke pesantrennya dia. Muridnya nggak terlalu banyak, tapi beliau apa? Istiqomah. Biasanya kalau saya ke Malang, seringnya hadir ke tempat beliau. Saya kalau ke Malang, seringnya hadir ke situ. Bahkan saya berapa kali nginep di tempatnya dia. Beliau terus berjuang di sana, sekitar mungkin perjuangannya mulainya ya, sekitar ya. Sepertinya sekitar tahun 2000 berapa ya dia mulai ya. Mungkin sekitar 2005, 2006 dia mulai itu. Ya. Karena saya sudah di Jakarta waktu itu. Kan saya pulang sebelum beliau. Sekitar 2005 lah katakan mulainya. Ini sekarang 2000 berapa? 2015. 10 tahun ya beliau mengabdi, Masya Allah di situ sabar, terus ngajar. Tiba-tiba ada salah seorang hamba Allah, tanpa beliau minta ya, Ada seorang hamba Allah, kontrakin rumah buat beliau di pinggir jalan. Rumahnya gede, bisa ada tingkatnya, ada parkiran mobilnya. Tiba-tiba ada hamba Allah ngasih dia mobil. Nih. Dianya terhormat, kenapa? Karena dia nggak minta sama jamaah. Kalau ustadznya minta sama jamaah kan jadi hina. Ini ustadznya nggak minta. Ada tiba-tiba orang kontrakin rumah. Nah, saya akan lanjutkan. Ini motivasi buat diri saya terutama. Dan kita semua insya Allah. Tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat,
calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, jadi teman saya itu berdakwah di Kota Batu. Tinggal di sana, ngurus anak yatim. Kadang-kadang kehidupannya sederhana jadinya. Nggak punya apa-apa. Akhirnya bertahan, istiqomah terus di jalan Allah, bertahan. Subhanallah. Kalau Allah mau ngasih rezeki ya, tiba-tiba ada satu hamba Allah di situ yang ngontrakin beliau rumah di pinggir jalan. Terus ada lagi hamba Allah yang memberikan kepada beliau mobil. Sebelumnya hanya punya motor, sekarang ada hamba Allah ngasih dia mobil. Mobil Kijang lama. Barokah. Masya Allah. Tapi emang teman saya ini rajin tahajud orangnya. Rajin betul. Tahajudnya itu saya akuin lah. Mulai dari di pesantren dulu. Kebetulan ini teman akrab anak ini. Jadi kita di pesantrennya satu kamar, wah banyak barangnya. Berangkat ke Hadramut bareng, udah kayak ada kakak aja kita. Masya Allah. Subhanallah. Belum lama kemarin saya datang ke tempat beliau di Kota Batu. Beliau sudah punya rumah besar, megah rumahnya. Rumahnya itu di bawahnya buat majelis ta'lim. Jadi rumahnya itu ada 2 tingkat. Tingkat di bawahnya kayak tingkat parkiran begitu di bawah, tapi jadi kayak dibikin basement gitu. Tapi bagus, buatan mewah rumahnya. Terus rumahnya itu dibikin kayak majelis ta'lim, bawahnya itu seperti musola gitu. Di dalamnya itu ada satu kamar buat tamu, kalau ada ulama, ada ustadz, ada temennya mau bertamu di situ biasa tidurnya. Udah ada kamar mandinya di situ, jadi nggak ganggu ahlul baitnya, nggak ganggu keluarganya. Keluarganya di atas. Rumahnya besar, sekitar 200 meteran lebih lah. Besar rumahnya. Saya tanya, Masya Allah. Ini antum pindah kontrak. Kenapa gimana? Anda bilang. Dia bilang tidak. Ada satu jamaah. Dia kasih saya hadiah ini. Tapi saya menolak. Jadi dia nolak. Dia tadinya nggak mau. Terus jamaahnya bilang, sudah ini buat anaknya Habib sudah. Jadi dia terima. Katanya buat anaknya, ya sudah, kalau mau atas nama anak saya aja, jangan atas nama saya katanya. Kalau saya nggak mau katanya. Wah, Masya Allah. Luar biasa. Rezeki itu kalau udah mau datang, ditolak-tolak dia mampir juga. Ada orang gedebak-gedebuk cari. Karena ininya di otaknya sama di hatinya, saya dekat sama orang ini, saya dapat duitnya nih. Nggak sedikit di antara kita yang seperti itu. Saya dekat sama orang ini, saya dapat duitnya ini. Tapi ada sebagian orang-orang yang meyakini adanya Allah, meyakini balasan dari Allah, meyakini pahala dari Allah. Saya dekat sama orang ini tidak bisa bayar saya, tapi Allah bisa bayar saya. Allah bisa menyenangkan hidup saya. Allah bisa membantu hidup saya. Dan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Anfal, surat apa? Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu surat ke-8 di dalam Al-Quran. Sebelum surah Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna aradad dunya. Wallahu turidun, maaf. Surat Al-Anfal. Turiduna aradad dunya.
Wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, turiduna aradat dunia. Kalian semua menginginkan harta-harta dunia. Allah yukhatibna, mengajak kita bicara. Turiduna aradat dunia. Kalian menginginkan harta-harta dunia. Wallahu yuridul akhirah. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan bagi kalian itu pahala yang besar di akhirat. Wallahu azizun hakim. Dan Allah itu aziz. Allah itu maha perkasa. Hakim. Allah itu maha bijaksana. Itu ada di ayat 67. Nah, sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita milih jalannya Allah, pasti kita berkah. Kembali lagi kepada Halimatus Sa'diyah. Kalau secara akal mengasuh Nabi Muhammad SAW, anak yatim ini makin membebani hidupnya. Tapi ternyata keadaan berbicara lain. Setelah beliau dengan ikhlas mengasuh Nabi kita Muhammad SAW, maka keberkahan-keberkahan datang ke dalam rumah beliau, ke keluarga beliau. Sehingga keluarganya semua makin sayang dengan Nabi kita Muhammad. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alih. Dan Rasulullah SAW memberikan kita jaminan bagi orang-orang yang ingin menolong orang yang kesulitan. Menolong orang yang kesusahan. Innama tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena orang-orang du'afa kalian. Kalau kita mau menolong orang-orang du'afa dan lain sebagainya, Allah akan banyak menolong kita. Ada satu ibu-ibu ditinggalkan oleh suaminya, masih muda. Tapi ibu ini nggak biasa dagang. Suaminya nggak pernah ngajarkan dia dagang. Biasa hidupnya senang jadi ibu rumah tangga, terima apa adanya dari suaminya. Anaknya masih kecil-kecil, ditinggalkan, ibu ini masih muda. Hanya ditinggalkan rumah itu saja. Buat makan ke depan, buat apa dia tidak tahu sudah. Tapi dia rajin bangun malam. Dia bangun tengah malam, dia minta petunjuk sama Allah. Orang itu bangun tahajud, minta sama Allah, merintih sama Allah. Orang-orang saja mau meminta sama makhluk. Sampai dia duduk di terminal-terminal. Duduk di lampu merah. Berjam-jam, panas-panasan mau. Itu minta sama makhluk. Itu pun makhluk ngasih berapa sih? Udah begitu nanti sama makhluknya nggak dimuliakan lagi. Kadang-kadang kita dihina. Kadang-kadang ada petugas ditangkap. Resiko besar. Masa nggak mau bangun malam? Nggak panas. Duduk di tikar sejadah, kita sholat, kita baca Quran, kita munajat, pasti ada jalan dari Allah. Si ibu ini terus begitu. Terus gimana kisahnya? Saya akan lanjutkan. Tetap di KSNS. Ya salam. Cinta negeriku. Dimensi Muslim. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segenap pecinta, pengagum, pelestari
warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, karena di segmen keempat ini kalau bukan pertanyaan biasanya amalan. Atau kalau memang terkadang kalau pembahasan harus dipercepat, saya biasa menggunakan segmen keempat ini lanjutannya. Sahabat, tadi dari tadi saya singgung mengenai bangun malam, bangun tahajud. Tentunya orang punya hajat. Tentunya orang punya hajat. Ya. Sahabat, amalkan setiap bangun malam kalau punya hajat, amalkan. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Kalau salah saya pernah kasih itu di KSNS. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ayo semua ucapkan. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Pakai sa ujungnya ya. Pertama pakai sin biasa. Nastaghith. Nun, sin, ta, ghain, ya, sa. Nastaghith. Ay narjuk. Ya, ini dengan rahmatmu kami mengharap. Kami memohon. Nastaghith itu memohon. Kami memohon. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. 1000 kali. Bacanya bisa lebih cepat. Tidak disuarakan juga bisa lebih cepat. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. 1000 kali. Setelah Anda bangun malam, Anda sholat tahajud, Anda baca itu 1000 kali. Insya Allah, hajatmu diijabah oleh Allah SWT. Ya salam. Bersinar-sinar nih yang kepengen jodoh nih. Udah ada, gampang udah. Tinggal bangun malam, baca Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghith. Datangkan kepada hamba ya Rabb. Seorang pria yang bisa membawa hamba kepada kenikmatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Menjadi imam. Siasa. Orangnya ganteng, banyak uang. Wah. Baik hatinya, akhlaknya bagus. Ya salam. Insya Allah yang laki juga doa. Ya Allah datangkan kepada hamba bidadari hamba. Yang apabila aku memandang wajahnya, dia adalah wanita yang tercantik yang pernah hamba saksikan. Hamba lihat. Jangan pernah ngomong, minta doa, minta dapat jodoh yang paling cantik. Gak usah. Yang apabila kita memandang dia, dia adalah wanita tercantik. Nanti kalau istri kita terlalu cantik juga kadang-kadang nyusahin. Ntar banyak yang demen, kesal hati kita. Yang penting mata kita ngelihat dia wanita tercantik. Itu yang penting. Orang lain mau ngeliat jelek, kagak ada urusan. Yang penting kita ngeliat dia wanita tercantik. Gitu. Anda juga yang perempuan, kalau minta jodoh, minta yang apabila mataku memandang suamiku, dia adalah pria terganteng di alam muka bumi ini. Sudah, kita nggak ngelirik lagi pria yang lain, kalah sama suami aneh. Ya. Begitu juga yang laki, kalah sama istri aneh dia. Ya. Ngeliat nih artis nih, ini cakep nih. Kalah sama istri aneh. Cakepan istri aneh? Biasa. Oh, istri ente biasa aja. Kan mata ente. Mata aneh nggak biasa. Nggak biasa. Paham? Gitu. Kita jangan sok minta hamba ya Allah. Istri yang cantik. Ini lagi. Ya Allah, hamba minta suami yang ganteng.
Suami yang ganteng tadi kasih suami ganteng nggak bisa makan. Akhirnya tuh suami jalan keluar, was-was lagi gitu. Ya Allah, suami ganteng banget. Mandi dia taruh lagi fotonya di BB. Nah, banyak lagi yang salamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum, banyak banget. Akhirnya jadi was-was deh. Nggak tenang tidurnya. Suami mau jalan aja dipegangin dulu. Dia nggak usah jalan deh kalau bisa. Lah terus yang nyari duit siapa? Aduh, makanya kita doanya begitu. Minta pasangan hidup. Ya Allah, yang apabila mata saya ngelihat dia, dia adalah pasangan saya yang tercakap. Misalnya perempuan ngelihat suami yang laki ya, itu yang apabila dia pandang dia adalah laki terganteng di alam muka bumi. Begitu juga si laki minta jodoh perempuan yang apabila aku memandangnya, dia adalah wanita tercantik. Lihat yang lain kalah. Jadi nggak kepengen udah, maksiat apa nggak kepengen. Gitu. Doa tuh yang bagus. Kalau kita dapat mobil nih misalnya, jangan minta mobil yang mewah begini-begini. Aduh, kita pernah ngalamin. Pakai mobil-mobil mewah, kagak bisa nyaman jalannya. Krek aja orangnya. Aduh, pusing pala kita. Ustadz juga manusia, mendingan pakai mobil-mobil biasa aja. Tapi kita mohon sama Allah. Ya Allah, hamba mohon kendaraan. Yang apabila hamba duduk di kendaraan itu, hamba bisa istirahat dengan nyaman. Hamba bisa berzikir kepadamu. Kendaraan yang tidak membuat hamba sombong dan tidak membuat hamba berkecil hati dengan kendaraan lainnya. Ya salam. Gitu kalau doa itu. Paham nggak? Nggak paham lagi. Makanya ya salam dulu dong. Ya salam gitu. Ya salam. Gitu. Baca itu ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghits. Itu mujarab itu. Betul-betul ijabah insyaallah. 1000 kali bacanya. Banyak kok, bukan banyak itu, nggak banyak itu. Banyak kalau belum diamalin. Kalau dia diamalin sebentar. Pakai tasbih 10 kali balik. Mana tasbih saya? Nah, ini misalnya pakai tasbih yang 100 nih. 10 kali balik. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghits. Ya salam, ditikar sejadah. Nggak ada yang dengar kita Allah. Yang lihat kita Allah. Yang mau ijabah kita, doa kita Allah. Allah, Allah, Allah. Ya salam. Asiknya. Munajat sama Allah. Bahkan setiap ulama, ya, setiap ulama yang sudah dekat dengan Allah akan mengatakan apa? Doa itu, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jauh lebih indah, jauh lebih nikmat dibanding saat kabulnya doa. Saat kabulnya doa nikmat gak? Nikmat. Saat kabulnya doa seneng gak? Seneng. Tapi berdoanya sama Allah jauh ternyata lebih nikmat dan lebih indah dibanding saat dikabulkannya doa. Karena apa? Karena ketika kita dikabulkan doa, kita mendapatkan hajat yang kita inginkan. Tapi di saat kita berdoa, kita mendapatkan Allah. Kita mendapatkan kasih sayang Allah. Kita mendapatkan pandangan Allah. Kita mendapatkan perhatian Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya salam dong. Ya salam. Nah gitu. Jadi gitu sahabat. Ya Hayyu ya Qayyum. Birahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum. Birahmatika nastaghits. Minta deh. Kalau bisa banyakin hajat-hajat akhirat dibanding hajat-hajat dunia. Karena kalau Allah sudah tahu deh hajat-hajat kita. Yang penting hajat-hajat akhirat kita minta gimana akhlak semakin baik. Gimana bisa jadi orang istiqomah. Pengen wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian minta kita keberkahan dunia wal akhirah. Jadiin kita orang-orang bersyukur. Itu kalau orang sudah bersyukur begitu. Misalnya orang udah nikah, dia bersyukur sama Allah. Dia ngelihat pasangannya lebih cakep dibanding yang lain. Kalau dia masih ngelihat pasangan orang lebih cakep dibanding pasangan dia, belum bersyukur sama Allah. Ngelihat istri orang masih lebih cantik dibanding istrinya. Ngelihat suami orang masih lebih ganteng dibanding suaminya. Belum bersyukur sama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS.
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari-bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, sahabat, ya salam, Masya Allah, kita kembali lagi mengisahkan ibu, seorang janda yang ditinggalkan oleh suaminya. Anaknya masih kecil-kecil, anak yatim. Dia bangun tengah malam, dia munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, rumah yang dikediami oleh anak-anaknya, ternyata banyak anak-anak yatim, anak-anak orang-orang miskin, itu senang kalau berkunjung ke rumahnya. Kejadiannya begitu. Kondisi lagi susah, anak orang nimbrung di situ. Ya apa? Kondisi lagi susah. Orang-orang susah sekitar situ, duduknya sama anak-anaknya. Makannya minta di situ. Anak-anak yatim sekitar situ, demennya di rumah dia. Akhirnya makannya di situ. Lama-kelamaan Allah Subhanahu wa ta'ala kasih jalan. Kenapa? Karena ibu ini nggak pernah ngusir anak-anak yatim yang datang. Kan secara akal kan gimana? Dia aja udah berat ini, nanggung anak-anak yatimnya. Dia sendiri. Tiba-tiba anak-anak yatim tetangga kok pada demennya di situ gitu loh. Jadi kalau main di situ, makan siangnya minta di situ, makan malamnya minta di situ. Lah kan ini makin berat. Tapi beliau terima ahlan wa sahlan. Jadi makanan yang ada dia bagi-bagi rata aja anaknya sama anak-anak yang lain. Subhanallah, Allah gerakin itu daerah setempat itu. Beberapa orang kaya di daerah itu akhirnya membantu. Tambah mulut ke mulut, mulut ke mulut, mulut ke mulut. Udah ada beberapa. Saya dengar sampai ada artis, sampai ada apa datang ke situ ngasih bantuan ke situ. Masya Allah. Sampai akhirnya nanggung anak yatim puluhan orang. Rezekinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang gerakin rezekinya dari arah mana aja. Subhanallah, subhanallah. Jadi jangan pernah takut ketika kita membantu sesama kita. Nabi Musa alaihi salam dalam kondisi kelaparan di Madian. Kondisi lapar, tidak punya saudara, tidak punya teman. Kondisi lapar, 8 hari tidak menemukan makanan dalam perjalanannya dari Mesir ke Madian. Ini bukan perjalanan yang sebentar. Madian itu di daerah Yordan, di dekat Palestina. Saat itu Nabi Musa berjalan dari Mesir ke sana. Ini bukan daerah gampang ini. Bukan perjalanan yang mudah. Sesampainya di Madian, apa yang dia lakukan? Dia ngelihat ada 2 wanita yang punya kambing banyak. Tidak bisa mengambil air karena air itu dikuasai oleh laki-laki. Dia yang ngambilin air buat kambing-kambing itu. Tanpa mengharap balasan. Kenyataannya apa? Akhirnya 2 wanita itu ternyata putrinya Nabi Shu'aib. Diundang ke rumah Nabi Shu'aib. Disediain makanan sama Nabi Shu'aib. Bahkan dinikahkan oleh salah seorang putrinya Nabi Shu'aib. Yang bernama Safura alaihissalam. Masya Allah kan? Artinya pertolongan itu kadang-kadang kalau lagi susah datang orang minta tolong. Itulah pertolongan kita. Wallah fi aunil abad ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah menolong hambanya ketika hamba itu menolong hamba Allah yang lain. Ini masalah keyakinan. Keyakinan terhadap firman-firman Allah. Keyakinan terhadap hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Halimatus Sa'diyah. Mendapatkan apa yang dia inginkan. Halimatus Sa'diyah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dengan mengasuh Nabi kita Muhammad SAW. Keberkahan demi keberkahan. Kesenangan demi kesenangan. Allah curahkan. Untuk Halimatus Sa'diyah. Dan terlebih. Ada harta terbesar yang Halimatus Sa'diyah dapatkan. Yaitu Nabi kita Muhammad SAW hidup bersamanya. Seorang anak yang berakhlak, yang ganteng, yang indah, yang wangi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan menurut riwayat sahabat KSNS, apakah kalimat yang pertama yang diucapkan oleh Nabi SAW di awal ketika beliau bisa berbicara? Ya kan?
Dulu kan waktu diajak sama Sayyidati Halimah, Nabi SAW masih bayi. Masuk waktunya Nabi SAW sudah mulai mengeluarkan suara, sudah mulai berbicara. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara, dan ini yang riwayatkan adalah Halimatus Sa'diyah sendiri. Pertama kali Muhammad bin Abdullah mengeluarkan suara, mengeluarkan pembicaraan, faqal Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu pertama kali pembicaraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak-anak kecil lagi Nabi enggak. Pertama kali yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembicaraan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Walhamdulillahi katsira, dan pujian senantiasa untuk Allah sebanyak-banyaknya. Subhanallah bukratan wa asila, dan bertasbih kepada Allah subhanallah bukratan wa asila, di pagi dan petang selalu bertasbih kepada Allah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Ini dari sejarah-sejarah ini kita juga bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil pelajaran. Kalau ngajarin anak bicara, jangan suka ngajarinnya langsung bahasa Indonesia. Mau makan, mau minum, ajarinnya zikir dulu. Anak kita kalau masih belum bisa bicara, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ajarkan mereka zikir, ajarkan mereka salawat. Kalau mereka bangun di tengah malam, ajarkan mereka zikir, ajarkan mereka salawat. Jangan Nina bobo, oh Nina bobo, ini bobo, babok, bobo. Nggak usah. Subhanallah, walhamdulillah, boleh baca. Atau nasid-nasid yang lain. Zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir. Bobo. Udah tahu orang mau bobo. Mohon maaf atas segala kehilafan, nggak berasa waktu habis. Segala kehilafan doakan terus ke SNS agar dijaga oleh Allah. Fallahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa akhukum fillah Fikri Tariq. Wa nastaudiukum Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.